Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Mardianti dengan NIM 123704040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian yang berjudul Sebaran Mikroplastik pada Perairan Permukaan Kota Bandung, Identifikasi, Kuantifikasi, dan Pemetaan Risiko. Mikroplastik sendiri merupakan partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm yang saat ini telah ditemukan di berbagai lingkungan perairan, termasuk sungai-sungai di Indonesia. Keberadaan mikroplastik menjadi perhatian karena sifatnya yang persisten, sulit terdegradasi, serta berpotensi masuk ke rantai makanan dan berdampak pada kesehatan manusia. Sumber pencemaran mikroplastik berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti sampah plastik rumah tangga, limbah industri tekstil, serta sintesis dari pakaian, serta degradasi plastik berukuran besar menjadi partikel yang lebih kecil. Kota Bandung menghasilkan lebih dari 1.500 ton sampah per hari, dan sekitar 15% diantaranya berupa sampah plastik. Kondisi ini menyebabkan sungai-sungai di Bandung berpotensi menjadi tempat akumulasi mikroplastik, sehingga perlu dilakukan identifikasi, kuantifikasi, dan analisis risiko terhadap keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan mikroplastik pada perairan permukaan Kota Bandung, menentukan konsentrasi mikroplastik pada beberapa lokasi pengamatan, mengidentifikasi jenis polimer mikroplastik yang ditemukan, serta menganalisis risiko paparan mikroplastik terhadap kesehatan manusia. Adapun metodologi dari penelitian ini, di mana penelitian ini dilakukan pada 5 titik pengambilan sampel, yaitu Cikapundung Hulu, Situ Ciburuy, Cileunca, Cikapundung Hilir, Citarum Hulu. Pada setiap lokasi, dilakukan pengambilan sampel air sebanyak 10 liter dengan 3 kali ulangan. Sampel kemudian disaring menggunakan filter stainless steel berukuran 0,45 mikro. Identifikasi mikroplastik dilakukan secara visual menggunakan mikroskop stereo dengan pembesaran 40-100 kali berdasarkan pedoman GESAMP 2016. Selanjutnya, karakterisasi jenis polimer dilakukan menggunakan FTIR. Analisis aditif kimia dilakukan menggunakan GCMS dan ICP-OES, sedangkan kajian risiko kesehatan dihitung menggunakan metode HAKI berdasarkan kerangka US EPA. Adapun hasil konsentrasi mikroplastik berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan variasi konsentrasi mikroplastik pada setiap lokasi. Konsentrasi mikroplastik pada Cikapundung Hulu sebesar 12,4 partikel per liter, Situ Ciburuy sebesar 8,2 partikel per liter, dan Situ Cileunca sebesar 6,8 partikel per liter. Sementara itu, konsentrasi yang lebih tinggi ditemukan pada Cikapundung Hilir, yaitu 38,7 partikel per liter, dan yang tertinggi terdapat di Citarum Hulu, yaitu 45,1 partikel per liter. Hasil ini menunjukkan bahwa 2 dari 5 titik pengamatan memiliki konsentrasi yang melebihi batas rekomendasi WHO, yaitu 10 partikel per liter. Dari seluruh sampel yang dianalisis, diperoleh 75 partikel mikroplastik. Jenis polimer yang paling dominan adalah polipropilena PP sebesar 47%, diikuti oleh polietilena PE sebesar 28%, polistirena atau PS sebesar 15%, dan jenis polimer lainnya sebesar 10%. Dominasi polipropilena menunjukkan bahwa sebagian besar mikroplastik kemungkinan berasal dari kemasan plastik sekali pakai, wadah makanan, serta berbagai produk rumah tangga berbahan PP. Adapun jalur mikroplastik, pada bagian ini ditunjukkan bagaimana mikroplastik dapat berpindah dari sumber pencemaran hingga akhirnya berpotensi masuk ke tubuh manusia. Jalur paparan dimulai dari industri dan pemukiman sebagai sumber utama mikroplastik, limbah yang mengandung partikel plastik kemudian masuk ke sungai, baik melalui saluran pembuangan maupun limpahan permukaan. Sungai yang telah terkontaminasi digunakan sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun air mengalami proses pengolahan, sebagian partikel mikroplastik berukuran sangat kecil masih dapat bertahan. Akibatnya, mikroplastik dapat mencapai tahap akhir, yaitu paparan pada manusia, terutama melalui konsumsi air minum. Oleh karena itu, jalur paparan dalam penelitian ini dapat disederhanakan menjadi industri dan pemukiman, sungai, air baku, dan paparan manusia.
Nah, risiko kesehatan dianalisis menggunakan parameter Haki, di mana hasilnya itu menunjukkan bahwa kelompok bayi usia 0 sampai 1 tahun memiliki nilai Haki tertinggi, yaitu 0,85. Selanjutnya, kelompok anak-anak memiliki Haki sebesar 0,72, lansia sebesar 0,61, remaja sebesar 0,55, dan dewasa sebesar 0,38. Nah, meskipun seluruh nilai Haki masih berada di bawah angka 1 yang menunjukkan risiko non-karsinogenik belum signifikan, nilai Haki pada bayi yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap paparan mikroplastik. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mikroplastik ditemukan pada seluruh sampel yang dianalisis. Sebanyak 2 dari 5 titik pengamatan memiliki konsentrasi yang melebihi batas WHO, yaitu 10 partikel per liter. Konsentrasi tertinggi ditemukan di Citarum Hulu sebesar 45,1 partikel per liter, sedangkan jenis mikroplastik yang paling dominan adalah polipropilena sebesar 47% dari total temuan. Selain itu, nilai Haki sebesar 0,85 menunjukkan adanya potensi risiko kesehatan yang perlu mendapat perhatian, meskipun masih berada di bawah batas risiko. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas domestik dan industri berkontribusi terhadap pencemaran mikroplastik pada perairan, permukaan Kota Bandung, dan berpotensi memengaruhi kualitas sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.